Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakada yang bagi li talibil ilmi ayastagi labis syukri wal lisani wal jinani. Penting bagi seorang santri yaitu dalam keseharian tolabul ilminya selalu bersyukur ka Gusti Allah, baik bil lisan au bil jinan, ku hate, ku lisan, awil arkan atau ku anggota. Maka bisa disimpulkan cara mengaplikasikan syukur itu terbagi tiga. Satu, syukrun bil lisan dengan ucapan. Dua, syukrun bil kolbi ngagunakeun hate. Tilu, syukrun bil arkan ngagunakeun anggota badan. Ini sebanding dengan penjabaran masalah iman. Lampu tis wae maranakeun. Hah? Juga kobong. Parowek. Seperti mana iman gak? Aya iman bil qalbi, aya iman bil lisan, aya iman bil arkan. Maka apapun yang kita dapatkan ketika kita telah naon, setelah kita mendapatkan ilmu yang kita pelajari, jangan lupa bersyukur. Naon si ari ngaran syukur geus puguh kan? Kalau kita bersyukur kata Allah naon? Lain syakartum lazi dan aku. Dan kalau kita bersyukur pasti Allah nambah. Cuman kemarin itu ya kita mendefinisikan nambahan itu nambahan bukan secara naon, bukan secara harfiah, tapi secara majazi. Bertambah barokahna, bertambah manfaatna, bertambah pahalanya, bertambah ganjaranna, bukan bertambah naon jenisna rek neangan ilmu atau neangan harta. Nyodakokeun harta, ngamalkeun ilmu, mencari ilmu, kita minta kabarokahan di Allah. Yang menurut definisi barokah itu sendiri adalah aziyadatul fil khair, tambah-tambah dina kealusan. Tingali. Tambah-tambah dina kealusan, lain dina tambah-tambah dina naon? Dina jenis. Bahkan para ulama mengatakan yang dinamakan dengan syukur adalah farahul qalbi bihusulin nikmati. Hate bunga ku hasilna nikmat. Jadi bentuk kabunga, bentuk kebahagiaan ketika mendapat nikmat dari Allah itu bihusulil qalbi, ku hasilna hate. Jadi langkah pertama ketika kita mendapat nikmat dari Allah secara lisan, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji eta milik Allah. Bisi poho sabaraha puji? Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Puji Allah ka Allah, puji Allah ka makhlukna, puji makhluk ka Allahna, puji makhluk ka makhlukna. Langkah pertama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua farhun fil qalbi. Farhul qalbi bihusulin nikmati. Bunga nah hate ku hasilan nikmat. Apakah cukup dengan bunga hati unggul? Karek siapa rata? Karek dua. Yang pertama apa? Syukrul mun'im, bersyukur kepada yang memberi nikmat dengan cara bil lisan, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua bil qalbi, dengan cara apa? Farhul qalbi bihusulin nikmat. Bahagia hati, beda ada bahagia hati kan? Hati itu berbunga-bunga. Sok bayangkeun dibere ku kabogoh, ieu teh kabogoh makhluk anu bakal modar itu. Ku kabogoh nu can puguh pijadian dibere kancing, ih bungana karep, beak karep. Jiga spirit doll. Terusum we na. Kade eta? Kade anu sok mere ulah eta mah, kabogoh sok mere boneka bisi diasupan ku arwah. Jadi spirit doll gitu. Itu aliran memang ada, cuman Allah alam gitu di urang yang tidak usah disebut namanya, yang sedang viral booming di kalangan artis ngukut orok ngukut boneka. Jadi pelakunya itu berinisial IG, sanggeus I
geus V, A, geus A, N, Ipan. Atau lain inisial sebenarnya. Jadi awas. Maka apa? Jangan adapun permasalahan naon aya yang menggiring ke masalah akidah, ada juga yang menggiring ke masalah ini cuman hobi biasa dan lain sebagainya. Dan kalau secara biasa sebenarnya kalau tidak diperbesar gitu kan, angin boneka biasa wae. Anapun ayat keterangan malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah orang yang ke rumah seseorang yang memiliki patung, itu bisa diartikan majazi. Rumah itu bukan rumah secara secara dohir. Rumah itu apa? Al-qalbu baiti cek Allah. Qalbu manusia itu adalah rumah Allah. Jadi malaikat rahmat moal asup ka hate hiji jalma kalau dina jero hate teh aya patung, aya asnam, aya patekong, aya berhala. Maka yang dimaksud dengan rumah di situ bukan rumah secara apa? Bukan rumah secara dohir, tapi rumah itu hati. Jadi malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam hati seseorang yang di dalam hati seseorang itu masih ada patung. Patung teh asnam, berhala. Berhala kabagi sabaraha? Dua ayat disebut asnam, dua disebut amdan. Jadi ada berhala yang berbentuk seperti patung, nyembah patung dan lain sebagainya. Ada animisme, dinamisme, ada ateisme, ada leninisme, marxisme dan lain sebagainya. Itu adalah cara-cara seseorang menyembah selain kepada Allah. Sedangkan lamun menyembah kepada kullu ma siwallah eta geus hukum musyrik. Rek musyrik khofi ataupun musyrik jali. Musyrik jali nyembah langsung ka patung, minta tulung ka patung, minta tulung ka jimat, barang hiji di rumah dan lain sebagainya. Nah, itu apa namanya? Itu musyrik jali. Musyrik khofi henteu ari naon mah nyembah patung mah, tapi ka mana-mana asa eueuh nyawa lamun teu mawa HP teh musyrik. Musyrik khofi samar. Nah kan kita gampang kan menuduh orang bawa keris wah musyrik. Kunaon? Masalah si eta mah boga kakuatan teh dina keris, lamun teu mawa keris teu asa teu boga kelemahan. Urang ge akur. Kadang-kadang teu mawa HP tapi kuotaan. La haula wala quwata illa billah. Kekuatan kuota macam ieu teh. Tah eta ge musyrik, tapi musyrik kopi yang sama. Karena urusan dengan maka ketika apa? Maka kita mendapatkan kenikmatan mendapatkan ilmu, syukrul mun'im yang pertama bil lisan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukrul mun'im yang kedua adalah farhul qalbi bihusulin nikmat, bungahna hate ku sabab meunangna nikmat. Ilmu itu nikmat yang paling besar di antara nikmat yang paling besar. Apakah cukup sampai hati saja? Oh tidak, ma'asarfil jawarih min taatil mun'im. Ma'asarfil jawarih serta mentasorupkeun anggota awak ala taatillah karena taat ka Gusti Allah. Eta nawarna syukrul bil arkan. Jadi teu cukup nepi ka hate, harus apa? Harus direalisasikan sarful jawarih fi taatillah taala. Kudu ditasarupkeun kana awak, kana anggota badan, kana mata, kana ceuli, kana irung, kana sagala apa untuk naon? Taat ka Gusti Allah. Cukup taat unggul teh cukup. Ala wajhid tadarrui, netepan kana jalan tadarru tadi kan DP handap asor. Jadi ulah dikatakan terkadang mawon antara lisan jeung hate jeung arkan teh kontradiktif. Kumaha maksud kontradiktif? Contoh. Tadi kan ayat syukur bil lisan mengucapkan dengan lisan alhamdulillahirabbil alamin, tapi hate tercondong ke Allah. Seperti naon? Menghajar di dekat babaturan. Jangan mama terus transfer alhamdulillah aing si adrahim. Nah jangan naon? Lisan alhamdulillah, hate justru naon? Henteu tador. Ditambahan alhamdulillah aing euy. Ayo euy, kayak mah kobong urang mah cua ngaliwat euy. Kobong urang we unggul. Nah, kan hate naon? Hate mah jauh maka awas. Itu berkontradiktif antara lisan, qalbu dan arkan. Maka harus sepaket. Maka itulah yang disebut naon? Yang disebut syukrun bil lisan wal qalbi wal arkan. Kudu tiluanana. Ketika lisan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hate naon? Farhul qalbi bi husulin nikmat, sedangkan naon? Sedangkan anggota awak urang sorful jawarih fi taatillah. Kudu ngasorupkeun awak urang dipake pikeun naon? Pikeun bentuk syukuran urang ka Gusti Allah. Begitupun ilmu.
Baik. Jadi ilmu itu dalam hal ini merupakan nikmat. Berarti segala sesuatu pun yang berhubungan dengan ilmu itu harus apa? Harus disyukur ulah disombong. Ima syukuran henteu sombong dah heuh. Aing teh ada hidayat MPD. Mujuh napa majikan dua. Wah, MPD harus disebut ayo misalnya gitu kan. Tapi tanpa disertai dengan naon? Sarful jawari fi taatil. Maka lamun aya geus bergelar kelas Hanawi, kelas MA, geus pengabdian, wah geus sagala mah ulah dengdek hulu. Ulah tenggak hulu. Kenapa? Karena ditakutkan syukur bil lisan orang kontradiksi dengan syukur qalbi dan juga syukrul arkan. Wah, kunaon cenah syukuran teh wal mali jeung harta ditambahan di dieu mah. Tambahan ku harta. Kenapa? Karena apapun yang kita dapatkan itu kalau tidak kita keluarkan apanya? Zakayu zaki tazkiyatan. Jadi harta itu salah satu pembersih amal. Jadi usahakan. Nya dina minimal saminggu sakali aya we sedekah. Enggak poe. Sedekah tuh enggak harus berbentuk apapun. Nah, teu boga duit-duit teuing seuri-seuri atuh. Nah ulah seuri wae hayu. Teu bosen batur sedekah seuri. Aing teu butuh seuri, aing butuh madang kan. Aya pengamen, assalamualaikum, tena hehe. Ini gaplok ke pengamen. Walaupun at-tabassumu sedekatun, at-tabassumu li akhi sedekatun. Tapi kita lihat dulu ada enggak orang yang butuh senyum kita? Ada kalanya orang butuh senyum. Tapi teu kabeh jalma butuh senyum. Jadi ulah kana sedekah itu mendapatkan pahala, sedekah itu anjuran, orang salah menempatkan sedekah batur butuh madang, urang lah disengsirikeun. Nah, mending yang serikeun sedekah. Lain sedekah batur ribet. Suasana ke zaman ukur lapar. Moal seueuh. Maka usahakanlah sedekah. Nya gerakan sedekah yaitu sebenarnya memanage itu gampang. Kalau kita punya manajemen pribadi itu gampang. Seperti minimal seminggu sekali ada gerakan Jumat berkah misalnya. Kasaha wae merek mah. Ada gerakan mun teh mah geser teh kan, gerakan 1000 sehari lamun urang mah naon? Poe berseri berkah 1000 sehari. Nah itu alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang sok poho pamajikan mau berseri berkah 1000 sehari teh kadang geus saminggu cenah wes 7000. Teu mah ulah kitu supaya naon? Supaya catatan amal teh lamun urang berharap amal gitu kan. Itu dicatat tunggal poe. Jadi malaikat mau protes, atuh geus saminggukeun atuh unggal poe capek nulis moal kitu. Ieu unggal poe sobat. Nah itu apa namanya? Syukur bil mal. Wa yaro al-fahma wa yaro jeung nempo si talib al-fahma wal ilma wa taufiq minallahi taala. Ketika telah mendapatkan ilmu, maka seorang alim itu akan melihat karena ilmu jeung karena paham ilmu. Dan wa taufiq minallahi taala dia selalu mencari taufik. Kalau hidayah dia udah dapat. Awas karena ayah hudan, ada hidayah, ada taufik. Itu perjalanannya huda, hidayah, taufik. Jadi wabillahi taufik wal hidayah itu dibalik. Dalam menuturkan kana naon kana ti awal ke akhir wabillahil hidayah wa taufik. Hidayah dulu baru taufik. Apa sih hidayah? Hidayah itu merupakan petunjuk Allah. Hidayah adalah apa? Hidayah itu adalah petunjuk Allah yang menunjukkan kita kepada hakikat kebenaran. Itu hidayah. Jadi sebenarnya orang ini semuanya telah mendapat hidayah. Cuma saja ada yang menjemput hidayah, ada yang tidak. Kumaha kalau walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tinggal subulana pakai fiil pakai naon? Pakai jamak taksir. Ketika orang memang benar-benar menta jahadu fina, bersungguh-sungguh dalam jalan ke Allah, lanahdiyannahum tinggal di bahasana. Lanahdiyannahum make dua taukid. Hiji lam yakin, dua make nun taukid. Jadi yakin di bawah sumpah. Karena ya kesungguhan Allah dalam mengutarakan firman-Nya itu ada beberapa fase. Yang pertama pakai sumpah wasamsi waduha walaili saja. Terus
Loba lah kan sumpah Allah. Katanya sih main sendiri. La uksimu biyaumil qiyamah wala uksimu bin nafsil lawamah. Ada ya kata sih ka jedok. Wal asri innal insana lafi khusr. Itu kesungguhan Allah dalam bersumpah. Jadi Allah bisa bersumpah pakai nama makhluk, tapi kalau makhluk tidak boleh bersumpah selain nama Allah. Tidak boleh. Sumpah yang demi Allah demikian mah. Ulah itu bisa demi Allah. Walaupun pakai rasul. Awas. Sumpah demi Allah ya demi Rasul, lo tidak boleh. Sumpah itu hanya demi Allah tidak boleh demi Rasulullah. Itu sering orang bersumpah seperti itu. Sumpah demi Allah demi Rasulullah, tidak bisa. Itu namanya hidayah. Jadi setiap orang itu sebenarnya diproyeksikan untuk mendapat hidayah. Jadi hidayah itu digolerkan ku Allah. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, hudan lil muttaqin, hudan hidayah. Jadi yang kalau hudan itu cukup petunjuk nah aya nu nempo aya nu henteu karena petunjuk. Kalau orang telah melihat bentuk petunjuknya Quran, bentuk petunjuknya Nabi, bentuk petunjuknya ulama, bentuk petunjuknya ngaji, bentuk petunjuknya sholat dan lain sebagainya, maka itu namanya hidayah, petunjuk Allah yang diberikan kepada orang yang ingin mencapai hakikat kebenaran, itu hidayah. Nah, baru setelah dia melihat hidayah, dia memperolehnya, namanya taufik. Maka taufik itu adalah bimbingan Allah kepada hambanya menuju hakikat kebenaran. Lamun tadi manaon? Hidayah sama petunjuk Allah yang mengarahkan kepada kebenaran. Kalau taufik bimbingan Allah yang menunjukkan kepada, yang mengarahkan kepada hakikat kebenaran. Ini beda naon? Lamun hidayah sama petunjuk, lamun taufik mah bimbingan. Nah kan kurang dipentak Allah teh lain hidayah hungkul. Jeung taufik ari hidayah mah tok kurang dipentak. Makanya bahasa can menang hidayah itu salah. Nu bener mah can menang taufik. Hei. Kalau hidayah semua orang itu berpotensi mendapat hidayah. Tapi ada yang memperoleh, ada yang menjemput hidayah, ada yang tidak. Maka saya dari lahir sampai meninggal saya mendapat hidayah terus. Ngarang-urang aja hidayah. Baru aja sutradara main versi diganti. Jadi hidayah itu apa? Petunjuk Allah menuju hakikat kebenaran. Kalau taufik bimbingan Allah, maka orang minta dibimbing ku Allah. Minta dibimbing. Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Allah bakal merek subulana, pirang-pirang jalan, loba jalan menuju hidayah. Kita lihat kisah-kisah para sahabat Nabi, banyak sahabat Nabi bervariatif, para sahabat Nabi yang mendapat hidayah lalu bertaufik mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada yang dari sangat mencintai Rasulullah sampai datang hadis man ahabbani dakhalal jannah. Ada yang dengan cara permusuhan kepada Rasul, ingin membunuh Rasul, maka Rasul pun berdoa Allahumma izil Islam bi Umaroin, contoh kepada Sayyidina Umar. Cici ngerti? Main sendiri. Lanah diarhum subuh lanah. Saha sih anu sok ngahalangan urang-urang keneh. Maka ketika hidayah itu muncul di hadapan urang, kita berusaha menolak dengan hawa nafsu kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah. Jadi bisa ku hate nolak hidayah teh. Bisa ku mata, bisa ku ceuli. Ngadenge anu adan, ngadenge anu ngaji. Kieu. Berarti kan urang nolak. Kita nggak tahu apakah dengan kita mendengarkan orang ngaji, siapa tahu kita mendapat hidayah. Kalau hidayah udah Allah tunjukkan, tapi mau atau tidak kita menjemput hidayah. Kumaha harek menjemput hidayah. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika mendengarkan naon zikir kepada Allah maka wajilat qulubuhum, gemetar hatena teh ieu mah ngadengekeun nu ngaji teh kala tutup ceuli. Maka boro-boro ek menjemput hidayah, boro-boro hidayah akan mentransformasi menjadi taufik lamun urang menolak. Maka kata Rasulullah naon? Man ata'ani faqad ata Allah, faman asani faqad aba. Tinggali bahasana. Barang siapa taat kepadaku maka dia taat kepada Allah,
barang siapa tidak taat kepadaku maka dia menolak. Lain tadi taat kepada Allah. Intinya semua orang berpotensi taat kepada Allah. Kenapa tidak kan kieu kuduna mungkin? Faman ato'ani faqad Allah, barang siapa taat kepadaku maka taat kepada Allah. Faman asoni faqad asa Allah. Kenapa? Hakikatnya tidak ada yang dolim kepada Allah, mata dolim ke orang. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam takfir lana lanakunanna minal khasirin. Nu ngadolim urang teh urang-urang kene. Makanya ketika orang tidak taat kepada Allah, hakikatnya orang teh menjerumuskan diri sendiri ke neraka Allah. Allah mah tuh maksa. Wa yatluba al-hidayata minallahi ta'ala bidu'a. Kudu'a ngadu'a rabbik firli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Selalu berdoa kita sedang sholat. Dalam sholat itu ada tiga tempat untuk kita berdoa. Dua tempat sudah terwirid, satu tempat silahkan mau berdoa apa saja. Pertama doa dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua doa ketika bangun dari sujud, rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Yang ketiga berdoa ketika posisi sujud. Maka berdoalah kaifa masyi'ta, kumaha anjeun sok doa didinya. Jadi tiga tempat doa dalam sholat itu ada tiga. Yang pertama yang dua manu kawirid ti Allah dan ti Rasul. Nu kawirid ti Allah nalika keur Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Itu kalimat doa. Yang kedua, doa nu kawirid dalam sholat adalah ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Yang ketiga, doa yang dipersilahkan oleh Rasulullah walaupun dari sananya tidak ada apa doanya ketika sujud. Jadi ketika sujud sok ngadoa didinya. Sebab sujud satu-satunya tempat di mana kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Dibuktikan dengan kepala kita yang dianggap mulia itu posisi berada di bawah pantat anu kurang dianggap hina. Maka ketika kita keur tadoruk ya. Jika ngahinakeun diri di hadapan Allah, maka ngadoa didinya tah keur sujud. Pek doa naon bae. Rasulullah itu ketika sholat munfarid itu sujudnya lila. Sama apa doa? Yuk, jangan wae nyabit. Sarakit mah. Au. Kayaknya sakit itu ya. Parah anak sekolah ngiring wae. Diobat. Nah, diobatan nah. Walahu tadarruk tadi. Fa innallaha hadi man istahdahu fa ahlul haqqi. Perbedaannya apa? Perbedaan antara orang yang meminta taufik kepada Allah, orang yang pintar mengharapkan taufik kepada Allah, dan orang yang pintar tidak mengharapkan taufik. Bedanya adalah ketika orang yang memiliki taufik hidayah, ketika mendapat ilmu dia mengaku ilmu itu dari Allah. Dan orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika dia mendapat ilmu apa katanya? Wa talabu al-haqqo minallahi ta'ala. Lamun jalma bertakwa menang ilmu, maka nyuprih kabeneran ti Gusti Allah. Al-haqqu mir rabbika wala tamutunna minal mumtarin. Paku sayang, astagfirullah. Jong. Wih jong. Jadi orang yang mendapatkan ilmu karena Allah, maka dia akan mengakui dengan tadarruk bahwa ilmu itu bersumber dari Allah. Tapi sebaliknya ketika ahlud dolalah disebutna, ahlud dolalah wa ahlud dolalati ajibu non bira'yihim wa aqlihim talabu al-haqqo minal makhluqi al-ajizi wa huwa al-aqlu. Maka ketika seseorang yang tidak beriman kepada Allah, ketika dia memperoleh kepintaran, memperoleh ilmu, maka ajabu bi ulumihim wa aqlihim. Dia akan ujub dengan ilmunya dan dia ujub dengan akalnya. Nah, contohnya mana pintaran, wah sate ya. Hai. Ini tidak naon.
Itu ya pembedaannya. Ketika mendapat ilmu, dia mengembalikan kepada Allah. Itu ciri orang yang mendapat taufik dari Allah. Kalau orang yang mengakui kepintarannya adalah miliknya, maka itu bisa kita simpulkan bahwa kepintarannya tidak mendapat taufik dari Allah. Namun taufik dari bimbingan dari Allah untuk memperoleh hakikat kebenaran. Kadituna kalau orang yang mendapat taufik, mendapat ilmu, dengan ilmunya dia mencari keridhaan Allah. Kalau yang tidak mendapat ridhonya Allah, taufik Allah, maka dengan ilmunya dia akan menyombongkan diri dengan ilmu. Secara naon, secara literatur bahasa mah KBG bakal menang ilmu. Hei, nu takwa menang ilmu, nu takwa menang ilmu. Yang menjadi pembeda adalah tasarrufna, nasarrufun ilmuna kana naon. Itu yang membeda. Maka mudah-mudahan urang rek nu pinter, rek nu kurang pinter, KBG sing dijadikeun jalan pikeun nyupri taufik Gusti Allah. Astagfirullah, nama sih? Ada kan? Ujung.